Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, semua makhluk di bumi berbahagia. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bisa katakan begini, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Ya, berarti apa? Ini pelajaran tentang kemanunggalan antara kita dengan Tuhan. Kalau di Muslim, ya, saya membaca yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Ini sama sebenarnya pelajarannya. Bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya, jadi yang diajarkan melalui Nabi Muhammad maupun melalui Nabi Isa sama sebetulnya. Tuhan mau declare, Tuhan mau menyatakan bahwa aku itu tidak jauh di sana. Aku itu sangat dekat dengan dirimu. Aku itu ada dalam hatimu. Ya, jadi Tuhan tidak berada jauh di sana. Kalau keyakinan leluhur mengatakan manunggaling kawula Gusti. Nah, sekarang pertanyaannya Mas ya, kalau Tuhan ada dalam diri kita, ini sadari dulu nih ya, berarti kan sama nih pelajarannya nih ya, yang diajarkan melalui Nabi Isa maupun Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain, bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sekarang kalau Tuhan ada dalam diri kita, pantas nggak untuk kita ini takut dan khawatir? Pantas nggak kira-kira? Layak nggak kita takut dan khawatir? Tidak ya? Nah, pertanyaannya, kenapa hari-harimu saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran? Tadi katanya nggak pantas, takut dan khawatir. Tapi pertanyaannya, kenapa hari-harimu sampai tadi kamu datang ke sini, hatimu masih dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran? Berarti apa? Bapak Ibu belum sadar bahwa ada Tuhan di dalam diri. Sekarang kalau ada Tuhan di dalam dirimu, pantas nggak kita takut dan khawatir? Pantas nggak? Sangat tidak pantas. Oke, berarti kalau Tuhan ada dalam diri kita, tidak ada alasan untuk kita ini takut dan khawatir. Kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, kita ini bisa mencipta, Bapak sekalian. Sadari dulu ya, karena ada Tuhan di dalam diri kita, berarti kita pun bisa mencipta. Ya, tak jadi mencipta saya ya, nanti karena nyiptanya ini banyak orang belum bisa ternyata. Oke, namanya mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Maka saat ini, kalau kamu sudah menyadari tadi bahwa ada Tuhan di dalam dirimu, apapun yang saat ini belum ada dalam dirimu, mulai engkau cipta. Apapun yang saat ini belum ada di dalam dirimu, mulai ciptanen, ya, mulai dicipta. Sekarang dalam dirimu belum ada apa kira-kira? Yang banyak orang datang sini belum ada apa nih? Belum ada kelimpahan, belum ada kasih, belum ada cinta, belum ada apa lagi kiranya? Kebahagiaan, belum ada mobil baik. Gak apa-apa, semua dicipta. Jadi namanya mencipta itu apapun yang belum ada, kita cipta untuk menjadi ada. Jadi apapun sekarang yang belum ada dalam dirimu, ciptaan gitu. Atau apapun yang Anda inginkan itu terjadi di dalam hidupmu, mulai kamu cipta sekarang ini. Saya pernah mencipta tajari ya. Jadi kalau mencipta itu ya, itu ada Buniko, catatannya masih ada. Saya pernah mencipta begini, Tuhan, aku mau rumah yang besar, mewah, ya, besar, mewah, 7 kamar. Jelas itu saya cipta itu. Rumah yang mewah, besar, dengan 7 kamar. Ya, karena saya berpikir 7 itu pitulungan. Ya,
Tapi minimal dengan 7 kamar tadi bisa menampung ketika orang nginep gitu loh ya. Karena kalau lebih dari 7, kata 15 nanti jadi kos-kosan. Ya, nanti minimal dengan 7 kamar ya, 7 kamar. Itu saya cipta. Dan waktu itu 2 tahun ya, tergenapi. Nah, karena saya sudah menciptakan rumah yang besar, mewah dengan 7 kamar. Maka ketika ada orang menawarkan rumah ke saya nggak pernah tanya harganya. Yang saya tanya kamarnya. Jadi ketika orang nawar, Pak ini kok ada rumah Pak? Hitung sih berapa kamarnya kan itu. Nah terakhir ada Pak kamarnya 7. Yaudah saya ngomong, yaudah itu rumahku kan itu. Karena Pak udah tak cipta. Nah penciptaan itu seperti itu. Ya jadi harus pandai memilih kata-kata penciptaan. Ya, jadi penciptaan itu dimulai dari mana? Dari membayangkan kemudian memperkatakan. Kalau tadi menciptanya pengen utangnya lunas, yang dibayangkan apa? Hutang. Yang dicipta dikatakan hutang. Nah, itu yang semakin membesar. Nah, kalau pengen hutangnya lunas, yang dicipta, yang dibayangkan adalah kelimpahan. Aku mencipta kelimpahan mulai terjadi di dalam kehidupan. Uang mengalir dari berbagai sumber, dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Ya, uang mengalir dalam kehidupanku dari berbagai cara, dari berbagai arah. Perputaran uang dalam hidupku semakin besar dan aku selalu kelebihan uang. Nah, itu namanya penciptaan. Ya, yang kelimpahan kan itu kan. Nah, ayo pengen cipta apa lagi sekarang? Ya, tadi kalau untuk hutang jangan dikatakan hutangnya, tapi bicara tentang kelimpahan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku selalu berkelimpahan. Ada yang sakit saat ini? Ada yang sakit? Ada yang mengalami gangguan tubuh? Ada. Anda pengen cipta apa kalau sedang sakit? Sehat ya? Nah, selama ini banyak orang, Pak, aku pengen tidak sakit, Pak. Nah, itu bukan penciptaan. Itu sakitnya yang tambah besar. Pak pengen jantungku tidak sakit Pak, nah, bukan gitu ya. Jadi penciptaan itu selalu mengandung kata-kata yang positif. Jadi kalau kita pengen ada kelemahan, ada organ tubuh yang sedang tidak baik, dicipta. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua organ-organ tubuhku yang sudah digantikan dengan yang baru. Tuhan, aku mengucap syukur untuk jantungku yang semakin sehat, untuk tulang punggungku yang kuat dan sehat. Terima kasih untuk persendianku yang baik. Terima kasih untuk lambungku yang sehat. Terima kasih untuk pankreasku yang berfungsi dengan maksimal. Jadi menciptanya adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Jadi Tuhan, aku tidak mau punggungku sakit lagi Tuhan. Nah, itu bukan gitu mencipta ya. Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, punggungku semakin sehat, ya, persendianku semakin sehat, kemudian saraf-sarafku semakin sehat dan kuat. Nah, jadi semua organ pernapasanku semakin baik, semua organ pencernaanku semakin baik. Nah, jadi mencipta itu dengan kata-kata yang positif. Kehidupan itu seperti tadi, seperti kebun tadi ya. Jadi seperti kebun yang ada tanaman bunganya. Ya, ada yang putih dan ada yang merah. Tetapi itulah yang membuat keindahan. Karena kalau nanti putih semua juga tidak baik, tidak indah. Tapi dengan penuh warna-warna tadi, ya, penuh warna-warni tadi, itulah yang membuat hidup kita menjadi indah. Dan kuncinya apa? Apapun warna yang datang, sirami semuanya itu dengan kasih dan sayang.